Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Aryani dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di video kali ini saya ingin memenuhi tugas akhir dari mata kuliah materi dan pembelajaran akidah akhlak mengenai tausiah. Judul tausiah saya yaitu bersih itu indah, kebersihan sebagai cerminan iman. Langsung saja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesehatan. Semoga setiap langkah kita dalam mencari ilmu dan kebaikan selalu diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Teman-teman yang saya hormati dan saya sayangi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tema yang sangat penting, terlebih kepada guru-guru ataupun calon guru di masa depan, yaitu bersih itu indah, kebersihan sebagai cerminan iman. Kebersihan itu bukan hanya tentang badan, namun juga mencerminkan iman kita, hingga kebersihan hati dan pikiran dari sifat-sifat negatif. Dengan menjaga kebersihan, kita tidak hanya meningkatkan kesehatan fisik, tetapi juga menciptakan kedamaian batin dan hubungan harmonis dengan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, janganlah engkau melaksanakan sholat di dalamnya, di dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama lebih berhak engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang gemar membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Quran Surah At-Taubah ayat 108. Ayat tersebut menceritakan tentang masjid yang dibangun dengan niat jahat. Maka Allah melarang Nabi Muhammad, janganlah engkau melaksanakan salat dan kegiatan apapun di dalam masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik. Nah, sejak hari pertama dimulai pembangunannya adalah lebih pantas, yakni wajar engkau melaksanakan salat di dalamnya. Nah, maka di dalamnya ada orang-orang yang ingin, yakni senang membersihkan diri jasmani dengan cara berwudu maupun rohani dengan cara bertobat dari dosa dan maksiat. Allah menyukai melimpahkan karunia-Nya kepada orang-orang yang bersih di manapun mereka berada. Nah, janganlah engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Nah, adapun hadis yang mengatakan bersuci adalah setengah dari iman, itu hadis riwayat Muslim 328 yang menunjukkan pentingnya kebersihan dalam Islam. Menjaga kebersihan fisik, mental, dan lingkungan tidak hanya mencegah penyakit, tetapi juga merupakan bentuk ibadah. Jika hendak menghadap Allah dalam sholat, kita harus dalam keadaan suci dan bersih. Kebersihan itu mencerminkan penghormatan terhadap diri sendiri dan orang lain, serta menunjukkan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Nah, oleh karena itu, menjaga kebersihan adalah kewajiban yang mendukung keimanan dan kesehatan umat Islam. Hidup bersih dan sehat adalah salah satu cara untuk menjaga kesehatan. Sebagaimana kesehatan merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa harus kita syukuri. Sebab dengan kita sehat, kita dapat menikmati kebahagiaan hidup yang kebahagiaan hidup yaitu melakukan rutinitas dan beribadah dengan baik. Karena itu, kebersihan dianggap sebagai salah satu bukti keimanan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersuci adalah setengah dari iman, yaitu yang tadi hadis riwayat Muslim surat 328. Mengapa bersih itu penting? Pertama-tama, lingkungan yang bersih membuat kita terhindar dari penyakit. Nah, misalkan saja ketika anak-anak sekalian membuang sampah pada tempatnya, maka tidak akan ada lalat atau hewan lain yang mengganggu dan menyebarkan penyakit seperti demam berdarah. Nah, selain itu, kenyamanan adalah hal kedua yang sangat penting. Ketika sekitarmu bersih, kamu merasa nyaman belajar dan melakukan aktivitas di sekolahmu ataupun di kelas ya. Ini karena suasana hati yang baik dapat meningkatkan kemampuan belajar anak-anak. Nah, cara menjaga kebersihan pun mudah dilakukan oleh anak-anak, seperti membuang sampah pada tempatnya setiap hari ya.
memastikan anak membersihkan tempat belajarnya setiap sore sebelum pulang ke rumah, ataupun ikut kegiatan bersih-bersih di sekolah seperti membersihkan fasilitas sekolah, fasilitas olahraga ataupun taman sekolah, juga dengan mengadakan piket rutin setiap harinya di kelas. Semakin banyak anak-anak yang peduli dengan kebersihan, maka semakin indah dan nyaman pula lingkungan sekolahnya. Nah, jangan lupa untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Ini sangat penting untuk mencegah penularan penyakit melalui kulit. Saat anak-anak mencuci tangan dengan sabun dan air hangat, pastikan anak-anak itu membersihkan semua bagian tangannya, bahkan celah-celah di antara jari-jari. Nah, dengan cara ini anak-anak itu tidak hanya menjaga kesehatan fisiknya, tetapi juga menjaga kesehatan mentalnya. Ingatlah bahwa setiap aksi kecil yang positif itu dapat membentuk karakter yang lebih baik. Dengan demikian, kita tidak hanya menjaga kesehatan, tetapi juga menciptakan dunia yang lebih baik untuk semua orang. Bayangkan jika hati kita seperti sebuah taman. Jika kita merawatnya dengan baik, maka bunga-bunga indah akan tumbuh. Nah, namun jika kita membiarkannya kotor dan tidak merawatnya, maka rumput liar akan tumbuh dan menutupi keindahannya. Nah, kebersihan itu bukan hanya tentang badan dan lingkungan, tetapi juga bagian dari iman dan mencerminkan karakter kita sebagai seorang muslim. Nah, dengan menjaga kebersihan, kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Jadi mulai hari ini, anak-anak, mari kita berkomitmen untuk selalu menjaga kebersihan dimanapun kita berada. Ya, ingatlah bahwa setiap usaha kecil yang kita lakukan, entah itu buang sampah sekecil apapun, daun kecil kah, nah, itu adalah usaha kecil yang kita lakukan untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekitar, dan juga adalah langkah besar dalam meningkatkan keimanan dan kebaikan dalam diri kita. Semoga Allah selalu memudahkan langkah-langkah kita dalam menjaga kebersihan. Nah, sebagai penutup, saya ingin mengingatkan kepada anak-anak bahwa lingkungan yang bersih itu menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan. Ketika kita menjaga kebersihan, kita tidak hanya menjaga diri sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar kita. Nah, mari kita selalu menjaga kebersihan, karena kebersihan kita bisa menjadi contoh baik bagi teman dan keluarga. Jadi pertengkaran selalu bahwa bersih itu indah. Ayo mulai dari sekarang, mari kita jaga kebersihan dimanapun kita berada. Nah, semoga Allah selalu memudahkan langkah-langkah kita ya. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Mukarramah SPD MPDI atas bimbingan dan dukungan yang telah diberikan dalam melaksanakan project plan dan tausiah untuk tugas akhir ini. Tanpa arahan, ilmu, maupun bimbingan dari Ibu, tugas ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Semoga Allah membalas semua kebaikan Ibu dengan berlipat ganda. Saya sangat menghargai dedikasi Ibu dalam mendidik dan membimbing kami. Saya harap tausiah yang saya sampaikan akan memberikan sedikitnya manfaat dan inspirasi bagi peserta didik. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik. Itu saja mungkin dari saya.